Sahabat Bawaslu, kita akhirnya bertemu di sesi keempat pada pelatihan online kali ini. Sesi keempat ini akan membahas tentang bagaimana kita menulis berita untuk media online. Nah, menulis berita untuk media online ibarat kita mempromosikan produk di keramaian. Pembaca harus segera direbut perhatiannya agar segera masuk dan membaca berita kita. Ada beberapa tips yang akan disampaikan di sini. Yang pertama, bagaimana merebut perhatian publik. Yang kedua, membuat judul yang bagus. Yang ketiga, usahakan tulisan tidak terlalu panjang. Yang keempat, tulisan harus lebih hidup dan lebih berwarna. Silakan tulis ulang berita yang akan kita upload di website kita. Kemudian yang kelima, mempercantik penampilan berita. Yang keenam, memanfaatkan multimedia. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan membandingkan berita. Sahabat Bawaslu, kita akan membahas bagaimana merebut perhatian publik. Pembaca media online dikenal sangat tidak setia. Mereka akan memindai halaman web untuk mengetahui perkembangan berita. Dan jika tidak menemukan sesuatu yang menarik, maka dengan cepat akan pindah ke situs lain. Jadi ada baiknya sahabat Bawaslu langsung merebut perhatian mereka secepat mungkin. Saat sahabat Bawaslu menyusun berita, bayangkan menulis untuk orang-orang di tempat yang sangat padat dan ramai. Kalimat-kalimat seperti apa yang cocok untuk mereka? Oleh karena itu, paragraf pertama atau lead yang pernah kita bahas sebelumnya, ini menjadi sangat vital untuk membuat mereka tidak pindah ke situs berita lain. Yang kedua, membuat judul yang bagus. Pembaca akan memindai halaman depan. Judul yang bagus idealnya mencerminkan isi berita. Ini penting agar mereka tidak akan kecewa ketika mengklik dan membaca berita kita. Bila isi berita tidak sesuai judul atau tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka bisa saja langsung menutup halaman berita sahabat Bawaslu. Nah, usahakan tulisan tidak terlalu panjang. Berita sebisa mungkin pendek karena sulit membaca yang panjang di layar telepon genggam. Ini berbeda dengan media cetak. Dalam banyak kasus, tak perlu menambahkan banyak latar belakang di berita karena sudah ada di berita-berita lain. Sahabat Bawaslu bisa menautkan berita-berita ini bila merasa pembaca menginginkan informasi lebih lanjut. Juga, jika berita mengandung banyak unsur atau elemen, sahabat Bawaslu bisa membaginya menjadi beberapa berita. Membuat berita lebih hidup dan lebih berwarna. Media elektronik seperti televisi dan radio dengan mudah membuat berita menjadi lebih hidup karena media elektronik menggunakan video dan audio. Kalau sahabat Bawaslu lebih sering memakai format teks, mulai sekarang silakan coba untuk menambahkan kutipan dan detail lain untuk membuat berita menjadi lebih hidup dan lebih berwarna. Nah, menulis ulang berita. Isi berita yang ditulis harus jelas. Bila punya waktu, pertimbangkan untuk menulis ulang karena dengan menulis ulang mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik. Pastikan pula tidak ada kesalahan tata bahasa atau ejaan sebelum diterbitkan. Pembaca tidak akan suka menemukan kesalahan dan mereka mungkin akan mengirimkan email ke sahabat Bawaslu dan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang mendasar tersebut. Kemudian mempercantik penampilan berita. Sebagai penulis, sahabat Bawaslu mungkin sudah membayangkan susunan atau alur berita yang ditulis. Berita yang ditulis mungkin sangat menarik, tapi di layar komputer atau telepon genggam, berita sahabat Bawaslu akan tampak sebagai susunan beberapa paragraf saja. Ini tentu membosankan. Maka dari itu, gunakan foto yang kuat, grafis berupa data dan kutipan. Memanfaatkan multimedia. Apakah menulis ratusan kata adalah cara terbaik untuk menyampaikan berita di internet? Mungkin galeri foto, video, atau audio jauh lebih baik dibandingkan teks. Mungkin berita tentang satu kisah nyata atau refleksi lebih menyentuh, misalnya bila digabung dengan audio. Dan itulah keunggulan media online, kemampuan menggabungkan teks dengan audio dan video. Menganalisis dan membandingkan berita. Coba sahabat Bawaslu sekali waktu cermati bagaimana BBC dan situs-situs berita lain memperlakukan berita. Coba analisis mengapa berita yang sama lebih bagus di satu situs dan biasa-biasa saja di situs lain. Coba perhatikan dan apa yang menyebabkan berita tersebut lebih bagus. Cari tahu apa yang dicari pembaca di situs berita. Statistik akan membantu sahabat Bawaslu mengetahui berita apa saja yang populer dan apa yang tidak. Sahabat Bawaslu bisa banyak belajar dari sini.
Dan yang tidak kalah penting, di era media sosial seperti sekarang ini, banyak bermunculan berita-berita yang sifatnya strike news. Nah, di sini ada 3 tuntutan strike news. Dengan hadirnya media online, persaingan berita semakin meningkat, khususnya strike news. Karena adanya persaingan tersebut, muncullah beberapa tuntutan dalam cara menulis berita strike news. 3 tuntutan utama dari strike news adalah kecepatan, kelengkapan, dan akurasi. Kecepatan. Tentunya, jika ingin bersaing, kecepatan menjadi hal yang diprioritaskan. Siapa cepat, dia dapat adalah peribahasa yang mewakili tuntutan yang satu ini. Setiap media berlomba-lomba untuk menghadirkan berita aktual yang mereka miliki secepat mungkin. Jika kalah cepat dengan media lain, berita milik sahabat Bawaslu bisa dianggap basi dan tidak akan diperhatikan. Jika hal tersebut terjadi, sahabat Bawaslu akan menjadi pihak yang merasa rugi. Dengan menjaga performa sebagai media yang cepat, pembaca akan cenderung membaca berita-berita lainnya dari media tersebut. Jika tidak konsisten dengan kecepatannya, pembaca tidak bisa bergantung dengan media tersebut. Oleh karena itu, kecepatan menjadi unsur penting dalam bersaing dengan media-media. Kelengkapan. Unsur strike news, komponen minimal yang harus ada adalah 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, strike news bersifat singkat. Dengan begitu, penulisan strike news tidak perlu bertele-tele. Hanya gagasan-gagasan penting yang perlu dimasukkan ke dalam berita tersebut. Tetapi, jangan karena mementingkan isi yang singkat, berita tersebut kekurangan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah akurasi. Seperti berita-berita pada umumnya, akurasi menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Jika tidak akurat, berita tersebut tidak layak untuk disebarkan kepada masyarakat untuk dibaca, karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat. Terlebih lagi untuk berita aktual yang berisi informasi-informasi penting. Jika tidak akurat, hal tersebut bisa fatal bagi beberapa pihak yang bersangkutan. Tetapi sebenarnya sahabat Bawaslu, ketiga tuntutan tersebut sulit untuk dipenuhi sekaligus karena sifatnya yang bertolak belakang. Jika mengutamakan kecepatan, kelengkapan, dan akurasi terkadang dikorbankan karena sulit untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat secara cepat. Jika ingin akurat dan lengkap, sahabat Bawaslu memerlukan waktu untuk mencarinya. Tetapi setiap pihak harus tetap berusaha memberikan berita yang memiliki kualitas tinggi. Nah, itulah sahabat Bawaslu pemantik diskusi kita kali ini tentang bagaimana menulis berita di media online. Nah, saya tidak bosan-bosan mengatakan untuk Anda sahabat Bawaslu, satu hal yang penting untuk menghasilkan tulisan berita yang baik adalah dengan menulis, dan menulis. Lakukan tiap hari dan jangan bosan. Semoga berhasil. Salam sukses selalu.